Kontrak Cinta 1 Tahun Part 28. Menyerah. Ratu hanya bisa diam. Ia makin bingung memikirkan hubungannya dengan Revan. Seperti tidak ada titik terang. Hatinya sakit karena suaminya itu masih tetap menyimpan nomor kontak wanita masa lalunya. Ia sangat yakin kalau Revan tidak dapat lepas dari Lani. Ia selalu ingat kalau mantan kekasih suaminya itu menjadi alasan adanya surat perjanjian setelah pernikahan. Kenyataan kadang tidak seindah harapan. Itu yang Ratu rasakan saat ini. Dulu, ia sangat yakin telah berhasil memenangkan hati Revan. Tetapi semua itu hanya ilusi semata. Ternyata yang ia hadapi di depan mata sungguh jauh berbeda. Karena Revan tidak mampu menghapus bayang-bayang masa lalunya. Sekarang, ia pasrah menerima kenyataan di mana Revan tidak pernah menjadikannya sebagai wanita pilihan. Ia tetap dianggap sebagai seseorang yang telah menggagalkan bersatunya hubungan dua insan yang saling mencintai. Sayang, aku udah gak pernah berhubungan lagi dengannya. Aku juga gak tahu kenapa dia masih menghubungiku. Revan meraih tangan Ratu sambil memberikan penjelasan. Kamu gak perlu menjelaskan semuanya, Mas. Aku udah tahu jawabannya. Ratu berusaha tersenyum. Jawaban apa maksud kamu? Revan bingung dengan apa yang diucapkan istrinya. Jawaban kalau kamu tidak akan pernah mampu melepaskan dia yang sangat kamu cintai. Itu gak benar, sayang. Saat ini cintaku hanya untukmu. Cukup, Mas. Aku mau pulang. Bu Sandra hanya bisa terdiam melihat perdebatan anak dan menantunya. Ia tidak mampu berbuat apa-apa karena menurutnya Revan memiliki kesalahan besar. Laki-laki itu tidak menjaga perasaan wanita yang telah melahirkan anaknya. Ratu menghampiri ibu mertuanya untuk berpamitan pulang. Kami pulang dulu ya, Mi. Jaga kesehatan. Ratu sayang banget sama Mami. Ratu mencium punggung tangannya dengan isakan tangis yang tidak tertahankan lagi. Mami juga sayang banget sama kamu. Harapan Mami saat ini hanya satu. Kamu dan Revan tetap bersatu selamanya. Untuk hal itu, Ratu gak bisa janji, Mi. Kita lihat aja nanti. Jawaban Ratu membuat ibu mertuanya juga menitikkan air mata. Mami akan terus berharap untuk keutuhan rumah tangga kalian. Maafin Mami karena tidak bisa menjadikan Revan seseorang yang bisa kamu banggakan. Mami gak salah. Bagi Ratu, Mami adalah ibu mertua yang sangat baik. Udah ya, Mi. Kami pulang dulu. Bu Sandra pun mencium cucu kesayangannya. Sekarang ia merasa tidak punya keberanian untuk memaksa Ratu agar tetap bertahan. Revan telah merusak semua harapannya. Ratu melangkah meninggalkan ibu mertuanya dengan perasaan sedih. Ia tidak pernah menyangka kalau perasaannya saat ini benar-benar terluka dan sakit. Ia berpikir bahwa menjalin hubungan dengan Revan lebih banyak menciptakan kesedihan daripada kebahagiaan. Revan harus gimana, Mi? Tanya Revan kepada ibunya sebelum menghampiri Ratu. Lakukanlah yang terbaik menurutmu, Van. Mami merasa sudah tidak punya kekuatan lagi untuk membujuk istrimu. Kamu yang memulai. Kamu juga harus siap dengan resikonya. Bu Sandra menyerahkan semua keputusan kepada Revan. Doakan Revan ya, Mi. Revan pamit. Revan pun mencium punggung tangan ibunya, lalu keluar menghampiri Ratu dan Andra yang sudah menunggu di depan teras. Ia membukakan pintu mobil untuk sang istri yang menggendong putra mereka, lalu segera membelah jalanan. Ratu tetap terdiam karena sangat sedih menghadapi kenyataan pahit saat ini. Apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya padaku? Tanya Revan kepada Ratu. Kamu gak perlu melakukan apa-apa, Mas. Aku sudah ikhlas menerima semuanya. Ratu berusaha tegar menghadapi suaminya.
Kamu tetap marah karena Lani menelponku. Aku gak bisa melarang kamu untuk tidak berhubungan dengannya. Aku sadar bahwa dia wanita yang mampu membuatmu bahagia. Itu tidak benar, sayang. Aku sudah lama melupakannya. Melupakan hanya sebatas di mulut aja, tapi di dalam hati tidak mampu. Kok kamu ngomongnya gitu? Kalau kamu benar-benar sudah melupakan dia, tidak mungkin kamu masih tetap menyimpan nomor ponselnya. Itu hanya kebetulan, sayang. Mungkin aku lupa hapus. Sudahlah, Mas. Kamu tidak bisa mengelak lagi. Kenyataannya kamu tidak ingin memperbaiki hubungan kita dengan serius. Aku tidak pernah ada di hatimu. Revan langsung menghentikan mobil setelah mendengar penuturan Ratu. Itu gak benar sama sekali. Kalau kamu tidak pernah ada di hatiku, kenapa aku tetap berusaha memperjuangkan kamu saat orang tuamu memisahkan kita di awal kehamilanmu? Itu karena aku sedang mengandung anakmu. Jadi, pengorbanan yang kulakukan selama ini tidak berarti untukmu. Aku jauh lebih tidak berarti di matamu. Jika kamu memang benar mencintaiku, kamu pasti akan membuang apapun yang berhubungan dengan masa lalumu. Kenapa gak berani blokir nomor wanita itu? Jawab, Mas. Ratu sudah tidak tahan untuk tidak menumpahkan bening kristal dari pelupuk matanya. Revan terdiam dan tidak mampu menjawab pertanyaan Ratu. Namun, ia sangat sedih melihat air matanya yang telah jatuh ke pipi. Ia berusaha menghapusnya, tetapi langsung ditepiskan. Ratu makin yakin kalau Revan tidak peduli lagi kepadanya dan Andra. Terbukti dalam minggu ini, laki-laki itu tidak menemui putranya, bahkan tidak menghubungi dirinya sama sekali. Harapan Ratu untuk tetap melanjutkan pernikahan bersama Revan adalah hayalan semata. Ia merasa tidak memiliki kesempatan itu lagi. Ia pasrah dengan apa yang akan terjadi dengan rumah tangganya. Ia tidak ingin memaksa Revan agar tetap mendampingi hidupnya hingga akhir hayat. Sekarang, ia akan belajar menerima kenyataan kalau laki-laki yang telah menikahinya bukan jodoh terbaik yang ia harapkan selama ini. Ia ingin fokus membesarkan Andra tanpa harus didampingi Revan. Ia berjanji pada diri sendiri akan berusaha memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Senyum dan tingkah lucunya selalu mampu membuat dirinya tertawa. Udah seminggu Revan gak kesini ya? Bu Bella menyadari ketidakhadiran sang menantu di rumahnya. Iya, Mah. Dia gak ada kasih kabar. Enggak, Mah. Mama benar-benar gak ngerti deh melihat sikap suami kamu. Ratu jauh lebih gak paham, Mah. Kalau memang dia tidak menganggap kalian lagi, kenapa gak dilepasin? Terus terang, Mama capek melihat hubungan kalian. Iya, Mah. Ratu juga udah capek hidup seperti ini. Ratu merasa kalau hubungan ini sudah gak mungkin untuk dipertahankan lagi. Pernikahan kami udah gak sehat, Mah. Kamu yang kuat dan sabar ya, sayang. Kamu jadi seperti ini karena kami. Bu Bella membelai rambut Ratu. Ini bukan salah Mama ataupun Papa. Semuanya terjadi karena takdir yang harus Ratu jalani. Kamu wanita hebat, sayang. Mampu menjalani semua ini. Mungkin kalau Mama di posisi kamu, Mama pasti tidak akan bertahan. Ini gak akan mungkin terjadi pada Mama, karena Papa suami yang selalu setia mencintai Mama. Bu Bella tidak kuasa menahan air matanya mendengar ucapan Ratu. Ia merasa bersalah dengan apa yang menimpa putrinya saat ini. Perjodohan yang mereka putuskan bersama suaminya beberapa tahun lalu telah membawa anak bungsunya pada sebuah penderitaan. Ratu yang dulu sangat periang, kini lebih banyak diam. Saat anaknya tidur, ia hanya mampu meratapi kenyataan bahwa suami yang dulu sangat ia hormati tidak pernah menjadikan dirinya sebagai istri pilihan. Ia merasa kalau Revan tidak pernah memberikan cinta yang tulus untuknya karena pernikahan yang mereka jalani berawal dari kesepakatan. Perjodohan itu yang telah mengikat mereka dalam hubungan suci. Sekarang, ia mulai belajar menerima kenyataan kalau dirinya
tidak akan pernah menjadi yang pertama dalam hati Revan. Ia sudah pasrah jika hubungan mereka harus berakhir dengan perpisahan yang sebenarnya tidak diharapkan. Lamunannya seketika buyar setelah mendengar nada panggilan masuk dari ponselnya. Ia masih berharap bahwa Revan yang menghubunginya. Namun setelah melihat layar, harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Nama Bimo yang tampak di layar. Assalamualaikum Bim. Ratu memberikan salam kepada Bimo. Waalaikumsalam Neng. Maaf ganggu malam-malam. Balasan dari laki-laki itu. Ada apa Bim? Tumben nelpon malam-malam. Maaf sebelumnya. Aku hanya ingin menyampaikan ke kamu kalau akhir-akhir ini suamimu sering mengunjungi rumah sakit. Tapi sepertinya dia baik-baik saja. Ratu terkejut mendengar penjelasan Bimo. Terus, ngapain dia ke sana? Tanya Ratu heran. Seharusnya kamu sebagai istri yang lebih tahu. Memangnya dia gak cerita ke kamu? Ratu panik mendengar pertanyaan Bimo. Enggak, jawab Ratu singkat. Awalnya, aku melihatnya tidak sengaja 2 hari berturut-turut. Tapi karena aku penasaran, akhirnya aku ikutin. Ternyata dia ke sana setiap hari. Ratu makin bingung dengan sikap Revan yang kian tertutup dan menghindar darinya. Selama seminggu, laki-laki itu tidak menemui dirinya dan anak mereka, tetapi lebih memilih sibuk dengan sesuatu yang tidak ia ketahui. Hatinya tidak tenang setelah mendengar semuanya dari Bimo. Pertanyaan yang ada dalam pikirannya saat ini, apa yang Revan lakukan di rumah sakit? Kenapa Revan setiap hari mengunjungi rumah sakit?